Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2023, TK Islam Terpadu Babu Salam ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran. Kegiatan ini dipandu oleh Damkar Kabupaten Kapuas di kantor Damkar dan Satpol PP Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas. Kegiatan sosialisasi ini juga diikuti oleh TK lainnya yang berada di sekitar kota Kuala Kapuas. Kegiatan diawali oleh sambutan dari pihak Damkar, kemudian dilanjutkan dengan pawai, lalu diakhiri dengan pengenalan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana khususnya bencana kebakaran. Mari kita saksikan penjelasannya. Sambil berjalan ya, ini karena tujuan kita di sini adalah untuk bermain dan belajar. Kami juga dari Satpol PP Damkar kepada rombongan PKG 2 Harukui Kecamatan Selat yang sudah berkunjung ke Satpol PP dan Damkar, karena ini inisiatif yang bagus. Sebenarnya kita juga seiring dengan hal ini, hanya ada inisiatif jadi Kota Kuala Kapuas ke-218 dan HUT Pemkab Kabupaten Kapuas yang ke-73 pada tahun 2024. Baik, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Sekretaris tadi, seperti apa yang beliau sampaikan, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Karena ini sudah mulai siang, mungkin cuacanya juga sudah mulai menyengat. Jadi kita sambil belajar, sambil jalan, sambil persiapan nantinya untuk basah-basahan. Baik, ini pertama kami karena di sini tujuannya adalah untuk mengenalkan profesi pemadam kebakaran. Jadi adik-adik yang tergabung dalam TK PKG 2 Harukui Kecamatan Selat, mudah-mudahan bisa mengetahui dan memahami bagaimana tugas dan artinya alat pelindung diri, dimulai dari bagian kepala atau helm. Ya, nah ini pakaian bila petugas pemadaman melaksanakan tugas pemadaman di lapangan, ini adalah pakaiannya yang digunakan. Karena dalam melaksanakan tugas pemadaman, kita harus mengutamakan keselamatan dari petugas itu sendiri. Jadi untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas pemadam kebakaran dilengkapi dengan APD seperti ini, mulai dari helmnya, tahan panas ya, bukan tahan api. Jadi baju ini memang dirancang khusus dengan bahan yang khusus, jadi mampu menahan sampai panas 300 derajat. Jadi petugas pemadam kebakaran, insya Allah kalau melakukan tugas pemadaman karena memang mendekati dari titik api hingga titik panas, dengan pakaian ini akan terlindungi. Jadi baju ini memang dirancang untuk tahan panas. Lalu ada di bawah yang digunakan sepatu. Sepatu ini juga bukan sepatu seperti biasa, karena sepatu ini memang dirancang khusus digunakan untuk di area kebakaran. Jadi sepatu ini namanya sepatu safety. Di bagian depan dari sepatu itu ada pelindung besinya, sehingga kalau memang melakukan penyisiran atau berjalan di area yang panas, itu akan terlindungi. Tidak ada celah sedikit pun bagi petugas supaya aman dari sengatan lebah. Mungkin penggunaannya yang tidak dipakai ya di bentang saja. Juga tetap menggunakan sepatu pengaman, sehingga dalam melakukan tugas evakuasi dari sarang tawon itu petugas aman dari sarang tawon. Terima kasih. Api. Jadi pakaian ini bisa menahan api sampai 1500 derajat Celcius. Jadi
petugas pemadaman kalau melakukan penyelamat ada mungkin korban yang masih tertinggal di dalam bangunan atau apapun yang terbakar, jadi akan diselamatkan menggunakan pakaian ini. Nah, pakaian ini memang dirancang secara khusus sekali karena ini bahannya seperti aluminium dan ada asbesnya di sana sehingga tahan terhadap api. Nah, hanya saja kalau menggunakan pakaian ini akan tertutup jadi kedap, semuanya kedap. Nah, sehingga diperlukan alat bantu pernapasan. Tolong diangkat SDG-nya. Yang tahan api itu di dalamnya petugas pemadam kebakaran menggunakan breathing apparatus atau alat bantu pernapasan. Ini seperti alat selam. Jadi nanti itu terhubung kepada petugas menggunakan helm, ada helmnya di situ. Jadi mereka bernapas seperti biasa. Karena tidak mungkin di dalam api bernapas dengan udara yang ada di sekitar. Karena pada saat kebakaran, udara akan sangat tipis, sehingga diperlukan alat bantu pernapasan. Selain memang pakaiannya juga sangat kedap terhadap udara. Oke, terima kasih Mas Bang. Ada masker namanya masker full dipasang di muka. Jadi ini lebih kepada perlindungan terhadap asap. Jadi apabila petugas pemadam kebakaran melaksanakan pemadaman yang asapnya cukup pekat, jadi ini bisa langsung masuk tanpa menggunakan alat bantu pernapasan sepanjang petugasnya tidak masuk ke dalam api, artinya masih di luar batas api tapi asapnya pekat. Jadi menggunakan masker ini supaya memudahkan dalam melakukan pernapasan. Oke, terima kasih. Evakuasi ular. Nah, jadi ini biasanya kalau kita mendapat informasi ada ular masuk ke rumah atau masuk ke kandang yang bisa memangsa hewan peliharaan, biasanya kawan-kawan dari petugas pemadam kebakaran akan langsung merespon dan mendatangi lokasi. Nah, inilah sebagian alat yang digunakan dalam menjinakkan atau menangkap ular tersebut. Jadi mungkin bisa diperagakan Mas Bambang seperti apa. Nah, itu mungkin dijepit. Setelah dijepit, satu atau dua orang menjepit di bagian kepala untuk pengamanannya, lalu akan dilakukan penarikan. Nah, penarikan dengan alat yang satunya sehingga ularnya bisa diamankan. Ya. Terima kasih Mas Bambang. Nah, yang pertama itu ada berbagai macam mesin dari pemadam kebakaran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang paling kecil dulu, Mas Bambang. Ya. Nah, yang paling kecil ini namanya mesin dinding, kekuatannya hanya 2,5 HP. Namun insya Allah kalau dinding yang terbuat dari kalsibut yang sekitar 5 atau 10 bisa dibawa. Ada mesin gendong yang bawah. Nah, ini sebenarnya bisa digendong di belakang. Jadi ini kita gunakan kalau melakukan pemadaman hutan. Nah, jadi kalau masuk ke area hutan biasanya kan jauh, itu digendong seperti ransel. Ya, dia seperti ransel. Lumayan beratnya sekitar 60 kilo. Kurang lebih dengan selangnya. Tapi kalau mesinnya sendiri sekitar 30 kilo. Nah, mesin ini cukup unik karena memang tidak memerlukan selang untuk mengisap, hanya diletakkan di atas permukaan, dia langsung akan melakukan pemompaan. Ini juga bermacam-macam, kebetulan ini yang medium, yang kecil kita juga punya, yang besar juga ada, ini yang medium. Jadi ini digunakan untuk melakukan pengisian tangki kalau memang selang isap tangki tidak bisa mencapai sumber air. Nah, berikutnya cukup kita kenal semua karena hampir di semua tempat ada. Ini alat pemadam api ringan atau disingkat biasanya APAR. Ini adalah alat pertolongan pertama kalau memang ada kejadian kebakaran. Karena ini hanya artinya untuk melakukan penanganan awal. Karena kalau api yang sudah besar tidak bisa juga digunakan ini. Walaupun APARnya dilempar ke api juga tidak bisa memadamkan. Jadi ini hanya untuk penanganan pertama sebelum petugas pemadam atau yang lebih mempunyai keahlian untuk menangani kebakaran. Oke, lanjut. Ini
biasanya dilengkapi dengan berbagai peralatan. Pertama ada di belakang, kalau ditunjukkan menjambang selang. Nah, ada selang pemadamnya. Selang pemadam ini juga berbagai macam ukuran. Kebetulan yang kita gunakan di mobil pemadam ini adalah ukuran 1,5 inci diameternya, atau dengan berikutnya adalah 2,5 inci. Nah, jadi itulah ukuran yang biasanya ada di pasaran, itu 1 inci ada, 2 inci ada. Kebetulan kita memakai yang 1,5 dengan 2,5. Bahannya juga bermacam-macam. Kebetulan kita memakai polyester, biasanya ada juga yang karet. Kalau yang karet biasanya lebih berat, karena ini lebih ringan, lebih mudah untuk dibawa. Nah itu. Kalau lagi ditunjukkan noselnya, nosel diangkat Mas Bambang. Nah ini adalah alat untuk melakukan penyemprotan. Biasa kita menyebutnya nozzle atau penyiar. Itu juga ukurannya disesuaikan dengan ukuran selangnya. Ada 1,5 inci intake-nya atau masukannya, lalu ada yang 2,5 inci. Nah untuk keluarnya bisa diatur, bisa bentuknya spray atau pengembilan atau lurus aja bisa diatur. Ya, terima kasih. Nah satu lagi itu ditunjukkan, jadi misalnya kita mau memperbanyak penyemprotan titik-titik yang lain, itu bisa dilakukan percabangan. Jadi yang dari 2,5 bisa keluarnya nanti jadi 1,5, atau masuknya 1,5 keluarnya juga 1,5. Itu bisa dibagi-bagi. Jadi dalam satu musim bisa berbagai sumber. Begitu. Terima kasih. Barukan 3.000 liter kemampuan kalau untuk kapasitas airnya 3.000 liter. Yang di depan itu 4.000 liter. Insyaallah dalam waktu dekat akan datang lagi 1 unit dengan kapasitas 10.000 liter. Jadi kita pemadam kalau memang melakukan perbaikan, misalnya penghancuran dinding, pintu, supaya memudahkan akses dari petugas pemadam. Terima kasih. Nah, semua api ini sebenarnya gantinya dari karung yang biasa kita gunakan untuk melakukan pemadaman. Nah, pemadaman yang tidak pelindung api. Dan ini juga bisa untuk melindungi petugas dari serangan api. Itu bisa digunakan. Terima kasih. Nah, kembali ke mobil pemadam. Jadi mobil pemadam ini karena memang dilengkapi sudah mesinnya. Insya Allah kalau memang nanti bisa di tahun depan seperti ini lagi, mungkin peralatan kita bisa lebih lebih lengkap lagi. Karena di tahun ini sampai dengan tahun ini, mohon maaf, sampai dengan tahun ini Damkar terus melakukan perbaikan-perbaikan pemenuhan peralatan, sehingga kita diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Karena di tahun 2024 terakhir ini kita masih mendapatkan beberapa peralatan yang belum kita miliki. Termasuk tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, kita ada mobil rescue, jadi di sana ada khusus untuk peralatan penyelamatan, ada perahu karet, ada segala macam. Karena kita di sini juga terkena lokasi kita itu ada di air, ada di darat, jadi nanti ada vertikal rescue-nya, ada water rescue-nya, bahkan sampai dengan ada alat penyelamnya. Itu yang nantinya misalnya akan terpenuhi untuk tahun 2024 ini, sehingga kita bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Baik, karena ini peralatan sudah kita perkenalkan, jadi sebagai persiapan, tolong siapa yang sudah di dalam? Awas, ate basah. Yeah.